Ya, panggilannya Mas Priyo atau Mas Rizky? Mas Priyo, Bu. Mas Priyo. Setahu Mas Priyo apa saja? Apanya, Bu? Indeks antropometri itu jenisnya ada apa saja? Yang Mas Priyo tahu saja. Bentar, Bu. Oke. Kalau jenisnya kurang tahu, Bu. Jenisnya kurang tahu? Ya, Sekarang kurang saya tahu. tanya, biasanya kalau Mas Priyo bilang, aduh aku gemukan nih, lihatnya dari apa? Oh, dari berat badan. Dari berat badan. Kalau lebih spesifik lagi, kalau orang gizi lihatnya pakai apa? Yang bisa buat menentukan obesitas, overweight, kemudian kurus, seperti itu. Dari apa? Indeks apa? Mancing-mancing nih. Dari IMT bukan? IMT Nah. ya. IMT. Ya, dibantu Mbak Fatimah ya. Nah, IMT adalah salah satu indeks antropometri. Oke, lanjut ya. Jadi, oh ya ini udah nampak di kalian slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau tadi Mas Priyo sempat menyampaikan bahwa buat tahu gendut, kurus, overweight, obesitas, dan sebagainya itu pakai berat badan. Berat badan itu adalah satu parameter. Hanya satu parameter saja. Sementara yang dinamakan indeks antropometri terdiri dari dua parameter atau lebih. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ambil contoh IMT. IMT nanti ada di bawah apa namanya rumusnya, tapi kalian rata-rata sudah pada tahu ya rumusnya IMT. Ada yang tahu rumusnya IMT apa? Jangan-jangan lupa lagi. Rumus IMT apa? Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Nah, di sini maksudnya parameternya ada dua itu bagaimana? Ada dua parameter, berat badan dan ada tinggi badan. Jadi bukan hanya berat badan saja, bukan hanya tinggi badan saja, seperti itu. Kedua parameter ini jika dilakukan perhitungan, maka itu akan membentuk indeks antropometri. Indeks antropometri ini kemudian nanti bisa diinterpretasikan menjadi apa interpretasinya? Dia digunakan untuk menginterpretasikan apa? Apakah untuk menginterpretasikan gemuk, kurus, overweight, obesitas dan lain sebagainya, atau untuk menginterpretasikan stunted, kemudian pendek dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lanjut. Ini istilah indeks antropometri. Tolong diingat-ingat ya Mbak dan Mas semuanya. Yang terjadi pada kakak tingkat kalian adalah ketika saya menanyakan waktu praktikum, saya tanya indeks antropometri apa yang mungkin dibentuk dari hasil pengukuran ini dan ini, bingung karena dia lupa dengan istilah indeks antropometri. Seperti itu. Jadi tolong diingat-ingat. Nah, kita lanjut. Kita akan belajar apa saja. Di sini ada berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, indeks massa tubuh, indeks Broca, lingkar lengan atas menurut umur, rasio lingkar pinggang pinggul, tebal lemak bawah kulit, rentang lengan, dan tinggi lutut. Ini nanti mungkin beberapa kemarin ada yang sudah sambil diajarkan rumus-rumusnya oleh Bu Ria, tetapi kita coba ulang lagi nggak apa-apa untuk refresh seperti itu. Nah, sebelum
kita menginjak ke berat badan menurut umur, kita coba berkenalan dulu dengan bagaimana penentuan umur itu sendiri. Nah, kalau umur, mungkin ketika kalian taunya umurnya berapa? Oh, saya 27 tahun. Oh, saya 20. Kalian tuh umurnya berapa sih? Sekitar 19-20-an ya? Iya, Ibu. Misalnya, oh saya 20 tahun. Tapi sebenarnya kan kalian tuh bisa jadi kalau ulang tahunnya di bulan Februari kemarin, saat ini 20 tahun, kan berarti sudah ada jarak tuh dari bulan Februari, misalnya tanggal 22 gitu ya. Dari 22 Februari sampai sekarang tanggal 18 Mei, itu kan ada jarak. Nah, itulah yang kemudian harus dibulatkan dan pembulatannya apakah itu ke atas atau ke bawah, coba kita lihat. Yang pertama, perhitungan umur berdasarkan pembulatan. Berdasarkan pedoman CDC tahun 2000. Yang pertama, umur yang kelebihan atau kekurangan 16 sampai 30 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. 16 sampai 30 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya bagaimana? Umur anak 20 bulan lebih 20 hari. Maka dibulatkan menjadi 21 bulan. Pembulatan ke atas. Selanjutnya, kalau umur anak 19 bulan kurang 16 hari, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau kelebihan ya dibulatkannya ke atas, kalau dibulatkannya ke bawah. 19 bulan kurang 16 hari berarti jadi 18 bulan. Seperti itu. Kemudian, umur yang kelebihan atau kekurangan 1 sampai 15 hari dibulatkan menjadi 0 bulan. Atau berarti tidak ditambahkan. Umur anak, contohnya umur anak 24 bulan lebih 15 hari, berarti umurnya menjadi 24 bulan. Sementara umur anak 19 bulan kurang 12 hari, berarti jadi 19 bulan. Oke. Sampai di sini nangkep atau masih bingung? Ada yang masih bingung? Ngomong-ngomong ini kok masih ada yang connecting to audio? Itu berarti belum masuk itu. Masih ada yang bingung? Saya coba bikin tebak-tebakan. Adakah yang namanya Mbak Haifanuha? Mbak Haifanuha? Ada, Bu. Oke, Mbak Haifanuha, berdasarkan pedoman ini, kalau saya punya anak berusia 15 bulan lebih 11 hari, berarti umurnya berapa, Mbak? 15 bulan bukan, Bu? Oke, ya. Sekarang Mbak Nina Dwi Hapsari, ada? Mbak Nina Dwi Hapsari? Ada. Oke, sekarang kalau saya punya anak berusia 23 bulan lebih 28 hari, berarti umurnya berapa, Mbak? Tadi berapa, Bu? 23 bulan lebih 28 hari. 24. 24, oke. Nggak susah ya, sudah sampel 2, sudah cukup ya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Nggak? Lanjut? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya. Perhitungan umur berdasarkan bulan penuh. Ya, lanjut. Berdasarkan bulan penuh. Yang pertama, jika kelebihan 1 sampai 29 hari, umur anak dihitung menjadi 0 bulan. Contohnya, umur anak 8 bulan lebih 10 hari.
Karena dihitung dibulatkan menjadi 0 bulan berarti jadi 8 bulan. Kemudian umur anak 10 bulan lebih 29 hari berarti adalah 10 bulan. Nah, sementara jika umur anak jika umur kurang dari 1 sampai 29 hari, maka umurnya dikurangi 1 bulan. Contohnya, tanggal ditimbangnya adalah tanggal 20 bulan Juli tahun 2013. Sementara lahirnya tanggal 27 Agustus tahun 2011. Berarti umur anak adalah 2 tahun, kurang 1 bulan, kurang 7 hari. Kan berarti 24 bulan ya. Nah, kan berarti kurangnya adalah 1 bulan, kurangnya adalah 1 bulan 7 hari. Kurangnya adalah 1 bulan 7 hari. Karena kalau menurut bulan penuh ini, jika kurang dari 1 sampai 29 hari, maka umur anak dikurangi 1 bulan, it means dikuranginya 2 bulan. Sampai sini nangkep? Enggak, Bu. Enggak, bingung. Iya, bingung. Bingungnya di mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua yang jika umur kurang dari 1 sampai 29 hari. Yang kedua, jika kurang dari 1 sampai 29 hari, kan umurnya dikurangi 1 bulan, pegang dulu yang itu. Oke. Nah, ini kita kalau yang tadi kan umurannya 8 bulan lebih 10 hari kayak gitu-gitu kan ya. Kita coba pakai tanggal lahir dan tanggal ditimbang. Tanggal lahirnya adalah 27 Agustus tahun 2011. Sementara tanggal ditimbangnya adalah 20 Juli 2013. Umur anaknya berapa? Kalau secara kasar, maksudnya secara gampangan kan berarti tahun 2013 diukur, 2011 lahir berarti kan 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Ya, sudah sampai di situ sudah? Oke dulu, turun ke bawah ini kan berarti 2 tahun, nangkep dulu ya. Nah, sekarang gini. Ditimbangnya ditimbangnya bulan Juli, padahal dia belum ulang tahun nih. Ulang tahunnya baru ntar bulan Agustus. Berarti kan secara bulan kurang 1 bulan lagi dia ulang tahun kan? Oke, berarti turun ke bawah kurang 1 bulan. Sudah nangkep? Kurang 1 bulan. Ini yang baris, sebentar, harusnya saya nunjuk ya. Ini, kurang 1 bulan, ini dulu. Udah ya, dapat ya. Sekarang harinya. Ditimbangnya tanggal 20, lahirnya tanggal 27. Berarti kalau secara hari, ada selisih berapa hari? 7 hari. 7 hari, oke. Nah, karena menurut, ya 7 hari. Karena menurut aturan perhitungan umur berdasarkan bulan penuh ini adalah jika kurang dari 1 sampai 29 hari, umur anak dikurangi 1 bulan, ya, it means yang ini kurang 1 bulan, berarti dia dikurangi 1 bulan. Yang ini kurang 7 hari, dia dikurangi 1 bulan. Jadi totalnya dikurangi 2 bulan. Berarti 24 dikurangi 2 berapa anak-anak? 2. 2 Wah, 24 dikurangi 2 ini saya turunkan ke TK loh ini. 24 dikurangi 22. Oke. Sudah nangkep atau masih ada yang bingung? Bu. Sudah ya. Berarti kalau modelnya pakai tanggal ditimbang dan tanggal lahir gini lebih enak kayak kalian bikin
pengurangan zaman SD gitu ya. 13 dikurangi 11, 7, 8 kayak gitu ya. Oke. Masih ada yang bingung tidak? Sudah nangkap semua? Masih ada yang di awang-awang? Halo. Lanjut? Sudah jelas Ibu, lanjut Ibu. Lanjut, oke. Nah, jadi tadi ada dua, berdasarkan pembulatan atau berdasarkan bulan penuh. Aturannya berbeda. Nah, nanti berarti kalau misalnya ada soal seperti ini dibaca, dihitung berdasarkan apa? Bulan penuh kah atau pembulatan? Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang kita ke indeks antropometri yang pertama, berat badan menurut umur atau weight for age, atau kadang-kadang suka disingkat W per A, atau kalau misalnya dia adalah weight for age persentil, weight for age persentil, berarti dia adalah WAZ. Kalau kalian baca di jurnal. Seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia biasanya standar BP per U. Seperti itu. Nah, oh iya, jadi maksud saya tuh mengenalkan ini kalau kalian baca jurnal terus according to WAZ, dia termasuk kategori apa gitu. Oh, WAZ itu artinya adalah BP per U kayak gitu. Oke, lanjut. Indeks berat badan menurut umur. Indeks berat badan menurut umur itu mengindikasikan massa tubuh relatif terhadap umur seseorang. Dan ini mengindikasikan sebuah permasalahan gizi secara umum. Kenapa dikatakan secara umum? Karena berat badan itu berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Artinya begini, semakin meningkat berat badannya, maka semakin meningkat tinggi badannya, maka seharusnya berat badannya pun juga meningkat. Dan harusnya nih, kalau pertumbuhan yang normal-normal aja, semakin bertambah usia, kalau misalnya ini anak ya, sebentar, mohon maaf Mbak dan Mas, Anda ini semester berapa ya? Semester 4 kan ya? Semester 2 Ibu. Oh, semester 2 ya. Oh, ya udah. Sebentar ya, saya tadi mau WA kakak tingkat kalian. Salah karena tadi Mbak Aldias centang 1 saya. Oke, makanya kok kakak tingkat kalian kaget. Mohon maaf ya. Ada kuliah pagi ini, Bu, gitu. Ya, lanjut. Gini. Jadi semakin ini pada anak gitu ya, semakin meningkat usianya, semakin bertambah usianya, maka harusnya dia berat badannya pun meningkat juga. Dan tinggi badannya juga meningkat. Jadi semuanya berkorelasi positif. Kalau dibuat garis itu garisnya berarti ke arah kanan, ke arah kanan atas seperti itu. Nah, tapi nanti kalau itu tidak sejalan gitu ya, itu berarti ada permasalahan pertumbuhan seperti itu. Nah, kemudian memberikan gambaran massa tubuh. Nah, massa tubuh itu sendiri sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak. Misalnya karena adanya infeksi, misalnya seseorang anak terkena infeksi diare, maka bisa jadi berat badannya akan turun drastis seperti itu. Kemudian ada perubahan ketersediaan makanan, misalnya pada kondisi bencana dan lain sebagainya seperti itu, maka akan ada perubahan-perubahan pada indeks berat badan menurut umur ini. Nah, makanya karena dia sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan ini, dia dikatakan sebagai parameter antropometri yang sangat labil. Gitu. Jadi
labil sekali. Kalau di usia-usia kita gitu, mungkin berat badannya relatif tetap gitu ya. Atau bahkan ketika kalian salah waktu nimbangnya gitu, kok salahnya kemarin nimbang pas pagi hari baru bangun tidur, hari ini nimbang pas habis makan gitu. Peningkatannya drastis. Ya iyalah, kan kalian habis makan, terisi perutnya gitu. Jadi si BB ini dikatakan parameter antropometri yang sangat labil. Nah, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena pendek. Anak ini memang pendek karena tadi berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Ini harus kalian ingat. Umur dan tinggi badan. Karena dia memang pendek, maka berat badannya rendah. Atau si individu atau anak ini memang mengalami penyakit infeksi yang sifatnya dikatakan masalah gizi akut. Entah itu diare, entah itu biasanya kalau anak kecil yang paling lazim ditemui adalah diare. Atau mungkin dia ada ISPA, seperti itu. Kan imunitasnya masih sangat rendah. Nah, jadi indeks berat badan menurut umur ini menggambarkan status gizi seseorang saat ini. Gitu. Nah, ada kelebihannya. Apa kelebihan penggunaan indeks antropometri ini? Lebih mudah digunakan, kemudian cepat dimengerti masyarakat awam, baik untuk mengukur status gizi akut. Oke, ini harusnya masih ini ya, masih masuk ke dalam kelemahan ya. Berat badan dapat berfluktuasi. Itu masuk ke kelemahan, sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil dan dapat mendeteksi kegemukan atau overweight. Nanti coba kita lihat dia gunanya untuk apa. Kemudian kelemahannya, interpretasi akan keliru jika terdapat edema. Edema apa Mbak dan Mas? Edema apa Mbak dan Mas? Bengkak, Ibu. Bengkak karena apa? Kelebihan cairan. Kelebihan cairan. Lebih tepatnya adalah penumpukan cairan. Ya, karena penumpukan cairan. Sebentar, saya izin ini dulu ada ini sebentar ya. Edema lebih iya pinter. Di stop dulu. Edema lebih tepatnya adalah penumpukan cairan. Atau asites. Asites apa Mbak dan Mas? Penumpukan cairan di perut. Penumpukan cairan di perut. Jadi sama-sama penumpukan cairan, tapi kalau edema itu istilah general untuk penumpukan cairan. Entah itu di daerah ekstremitas, di daerah tangan maupun kaki. Biasanya itu paling sering adalah di kaki. Kaki dulu, kemudian tangan, atau mungkin ada di pipi gitu kelihatan gembul gitu. Nah, kalau asites adalah penumpukan cairan yang spesifik hanya di perut saja. Kalau edema yang terjadi di seluruh tubuh namanya apa? Edema yang terjadi di seluruh tubuh namanya apa? Edema anasarka, Bu. Iya, pinter. Siapa tadi yang jawab? Oh ya, Mbak Fitria, Mbak Sukma. Siapa tadi satu lagi? Ya, edema anasarka. Jadi edema atau penumpukan cairan itu bisa di daerah ekstremitas, di daerah tangan maupun kaki, kemudian asites, itu namanya edema secara umum ya. Kemudian asites di daerah rongga perut, rongga peritoneal, atau seluruh tubuh namanya anasarka. Tetapi bisa juga terjadi edema di bagian paru-paru, edema pleura. Jadi paru-parunya ada penumpukan cairan. Nah, jadi kalau nanti kalian sudah sampai di tahapan klinis gitu ya, praktek di rumah sakit, kalian harus hati-hati sama
adanya penumpukan cairan ini. Secara general ya, saya ingatkannya sekarang kalian masih semester 2 tapi nggak apa-apa. Ini bisa jadi bekal kalian untuk nanti jangka panjang gitu. Kalau ada edema dimanapun itu berarti dia tidak bisa diukur berat badannya. Harus dikoreksi. Nah, lanjut lagi kembali ke sini. Jika seorang anak mengalami edema atau asites, hanya bisa diukur tinggi badan menurut umur. Karena walaupun dia terjadi edema penumpukan cairan kan tinggi badannya tidak berubah nih. Yang berubah kan berat badannya karena tadi ada retensi atau penumpukan cairan itu, gitu ya. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah karena menggunakan umur, ya, parameter selain berat badannya adalah umur, akan menjadi kesulitan jika kalian turun ke daerah pedesaan yang sistem pencatatan kelahirannya belum cukup baik. Mungkin kalau sekarang sudah tidak sesusah zaman saya mencari data gitu ya. Mungkin zaman kalian sekarang mencari data sampai ke pedesaan itu sudah ada tuh di Dukcapilnya sudah ada, sudah sampai ke sana gitu. Tapi bahkan zaman saya saja kalau turun ke pedesaan, zaman saya kuliah maksudnya, kalau turun ke pedesaan kadang-kadang susah. Karena ketika ditanya anaknya lahirnya tanggal berapa, Bu? Berapa ya, Mbak? Ya, lupa dong. Bisa kayak gitu. Ya, kalau mbah-mbah kan sering ya tuh kalau misalnya geriatri gitu ya kita visit ke pasien geriatri ditanya lahirnya tanggal berapa lupa gitu karena nggak ada apelnya. Nah kemudian dan karena dia menggunakan indeks umur gitu maka dia perlu data umur yang benar-benar akurat. Selalu terdapat beberapa kesalahan pengukuran yang lazim terjadi pada BB/U ini. Misalnya, saat anak menggunakan baju yang terlalu tebal, tapi tidak dicopot terlebih dahulu. Harusnya kalau anak itu kan bajunya maksudnya seminimal mungkin gitu, itu bisa gitu ya diupayakan karena dia mungkin ya, kalau memang mau di tempat yang agak terbuka ya mungkin ditutupin kain atau bagaimana kan masih bisa gitu loh. Enggak seperti dewasa yang memang harus ditutup banget gitu di ruangan tertentu. Seperti itu. Atau ketika bayi gitu ya diukur timbang menggunakan baby scale, dia bergerak-gerak gerak terus nih sampai jarumnya itu kalau menggunakan yang pegas akan lebih sulit ya. Jarumnya itu dia gerak-gerak terus gini kan jadi susah tuh dibacanya. Sementara kalau menggunakan digital mungkin dia akan lebih mudah karena ketika dia sudah mencapai titik stabilnya dia akan berhenti itu. Angkanya akan berhenti bergerak. Seperti itu. Nah, kalian itu ini sambil praktek ya? Semester ini berarti sambil praktek ya? PSG ini? Iya, Bu, minggu depan baru mulai. Oke, minggu depan baru mulai. Yang apa-apa nanti berarti kan kalian sambil berkenal-kenalan juga dengan alatnya apa saja sih, lalu bagaimana cara mengukur dan prakteknya yang sebenarnya. Lanjut dulu ke panjang atau tinggi badan menurut umur, PB/U atau TB/U, atau kalau ya karena di sini kan ada PB, ada TB ya, ada panjang badan, ada tinggi badan. Makanya kita gunakan panjang atau tinggi badan menurut umur PB/U atau TB/U atau length atau height for age seperti itu. Jadi biasanya LAZ kalau di jurnal ditulisnya LAZ atau HAZ. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian baca jurnal, ada LAZ atau HAZ, jurnal berbahasa Inggris gitu ya, itu jangan bingung. Itu adalah length for age Z-score atau height for age Z-score. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Kapan seorang anak diukur panjang badan dan kapan diukur tinggi badan?
Ini harusnya saat pengukuran kemarin ada nih. Dan harusnya kalian ingat. Kapan? Ada yang tahu? Kalau Mbak Sukma, suaranya putus-putus. Gimana Mbak Sukma? kalau panjang badan Kalau panjang badan, blab 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 blab. Blab blab. Gimana Mbak Sukma? Atau diketik, coba diketik. Ibu mungkin kalau tinggi badan dia yang lebih dari 2 tahun, kalau panjang badan yang kurang dari 2 tahun. Oke, Mbak Fitria. Panjang badan lebih dari 2 tahun. Gimana panjang badan? Panjang badan kurang dari 2 tahun, tinggi badan lebih dari 2 tahun. Oke, panjang badan kurang dari 2 tahun, tinggi badan lebih dari 2 tahun. Oke, ya benar. Nah, sekarang saya tanya, kalau nih ternyata ada anak usia 1,5 tahun diukur menggunakan tinggi badan, lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah nggak bisa dipakai hasil pengukurannya atau bagaimana? Bisa diulang, Bu? Kalau misalnya, saya izin copot masker ya, saya mumpung belum ada orang. Kalau misalnya seseorang itu ada anak gitu ya, usia 1,5 tahun, lalu diukur tinggi badan, bagaimana? Apakah hasil pengukuran tinggi badannya itu tidak berguna atau perlu diulang atau bagaimana? Atau bisa digunakan tetapi dengan bla 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 gitu? Bisa digunakan tapi ditambah 0,7 Ibu. Kalau tinggi ditambah 0,7. Sekarang kalau misalnya anak usia 2,5 tahun atau 3 tahun gitu ya, diukur menggunakan panjang badan secara terlentang. Berarti dikurangi 0,7. Dikurangi 0,7. 0,7. Iya, benar. Terima kasih Mbak Faiza. Jadi harus diingat-ingat ya bahwa panjang badan itu digunakan untuk mengukur standar panjang badan itu digunakan untuk mengukur pada anak usia kurang dari 20 tahun. Sementara kalau tinggi badan itu digunakan untuk mengukur anak lebih dari 2 tahun. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan umurnya, lalu bagaimana? Intinya kalau saya ingatnya gampangnya adalah kalau tidur kepanjangan. Kalau tidur kepanjangan. Bingung kan? Jadi kalau diukur terlentang atau tidur gitu ya, berarti diukur panjang badan, berarti kepanjangan. It means dia harus dikurangi 0,7. Angkanya mah diingat aja 0,7 gitu ya. Karena tidur kepanjangan berarti dia harus dikurangi 0,7. Sebaliknya gimana? Ya sebaliknya tinggal di balik gitu. Kalau tinggi kalau berdiri kependekan gitu berarti ditambah 0,7. Kalau ada sesuatu yang berpasangan seperti ini, kalau saya pribadi lebih suka menghafal salah satu saja. Tidur kepanjangan berarti karena dia kepanjangan harus dikurangin dong gitu. Monggo sih ini cuman sedikit jembatan keledai dari saya tuh, supaya lebih mudah menghafal. Nah, lanjut. Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur itu menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Nah, secara normalnya tadi saya sampaikan bahwa tinggi badan itu berkorelasi positif juga dengan umur gitu. Tinggi badan bertambah seiring dengan umur. Nah, indeks antropometri PB/U atau TB/U ini relatif kurang sensitif terhadap masalah gizi yang sifatnya singkat
menggambarkan defisiensi zat gizi dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia sifatnya kronis. Sebagai sebuah akibat, kalau kronis kan berarti kan dia berjalan lama, pelan-pelan seperti itu ya. Contohnya apa? Karena adanya kemiskinan, jadi asupannya kurang, kemudian karena ada perilaku hidup yang tidak sehat, makanya dia sakit-sakitan, penyakit infeksi dia terkena banyak sekali gitu ya. Kemudian asupan makan kurang karena faktor-faktor lainnya ya, selain kemiskinan, dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga anak ini menjadi pendek. Jadi sifatnya kronis. Nah, kelebihan indeks antropometri ini dalam penggunaannya adalah baik untuk menilai status gizi lampau. Kemudian ukuran panjang atau alat pengukurnya itu bisa dibuat sendiri sebenarnya. Dia karena kalau anak-anak itu kan masih ya paling tingginya mentok-mentoknya 150 gitu ya. Jadi pakai kertas gitu. Kadang-kadang kan kalau kalian lihat di klinik-klinik anak gitu kan ada stiker yang ditempel tuh di dinding gitu ya, yang bentuknya jerapah atau bentuknya apa yang lainnya yang lucu-lucu kayak gitu. Nah itu berarti dia kan bisa dibuat sendiri, paling nggak panjangnya 150-an gitu atau 100 mungkin juga bisa gitu ya. Jadi dia mudah dibawa. Nah kekurangannya tinggi badan itu tidak cepat naik, tetapi tidak mungkin turun juga gitu. Nggak mungkin ada ceritanya tinggi badannya mengkeret gitu, nggak ada sih ceritanya seperti itu. Nah, kemudian perlu dikondisikan anak dalam keadaan tegak. Jadi anak benar-benar harus dalam keadaan tegak. Kalau misalnya dia diukur pakai panjang badan, berarti harus dipastikan bahwa lututnya itu lurus, tidak bergerak-gerak seperti itu. Dan butuh ketepatan umur seperti tadi berat badan, indeks berat badan menurut umur. Nah, bagaimana sebenarnya mengkondisikan anak dalam keadaan tegak? Ini kalau nanti mungkin akan lebih jelas ketika praktek offline ya. Kalau misalnya anak itu ngukur anak TK gitu ya. Dulu pengalaman saya ngukur anak TK gitu kan, kita bisa tuh berdirinya kita berlutut gitu. Sambil berlutut. Jadi setengah berdiri kita berlutut gitu. Terus supaya dia lihatnya ke depan, kita coba panggil, "Adik, coba sini lihat kakak, lihat kakak, lihat kakak." gitu. Sambil diketik-ketik gini kan, "Lihat kakak gitu." Nah, dia akan lihat ke depan. Dan di situ kita ketika dia posisinya udah pas, kita baru geser microtoys-nya gitu. Jadi supaya dia benar-benar tegak, diposisikan dulu semuanya nempel di dinding, kemudian setelah benar-benar tegak, dia lihat ke depan, baru kita gerakkan microtoys-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berat badan menurut tinggi atau panjang badan. Jadi BB per TB atau BB per PB, weight for height atau weight for length. Nah, ini berarti kalau kayak gini, WHZ atau WLZ. Gitu ya. Kalau kalian baca di jurnal. Nah, BB per PB atau BB per TB ini untuk apa? Untuk menilai status gizi kini atau sekarang. Dan ini indeks yang sangat independen terhadap umur. It means, ya karena nggak ada indeks, tidak ada apa namanya, kita tidak peduli umurnya tuh berapa kayak gitu. Jadi dia sangat independen terhadap umur. Nah, dia memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama atau singkat. Misalnya terjadi wabah penyakit atau kekurangan makanan, kelaparan yang menyebabkan anak menjadi kurus. Nah, ada satu variabel lagi IMT per UN nanti di selanjutnya gitu ya, tidak di kelompok ini. Indikator BB per TB dan IMT per U ini dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa. Atau ada yang namanya teori Barker. Ada yang ingat mungkin teori Barker itu seperti apa? Nggak ada? Nanti coba cari ya, teori Barker kaitannya sama apa namanya
eh, eh, apa kurus dan gemuk ini. Itu ada teorinya. Nah, kita lanjut aja karena out of topic. Nanti kalau saya coba jelaskan itu ke baku WHO NCHS. Nah, eh, kalian mungkin kalau baca jurnal atau melihat artikel-artikel gitu ada yang namanya Z-score. Nah, Z-score itu apa sih? Nanti kita akan belajar itu masuk dalam baku WHO NCHS. Kita yang coba yang pertama dulu adalah persen terhadap median. Persen terhadap median itu ditentukan dari berat badan atau tinggi badan dibagi nilai median berat badan atau tinggi badan dikali 100. Nah, lihat nilai median tinggi badan atau berat badannya dari mana? Dari, sebentar, saya stop share dulu ya. Saya bukakan. Ini saya cantumkan kok di slide kalian. Tapi saya coba bukakan dulu. Sebentar, saya share-nya share entire saja. Sudah nampak di kalian? Sudah. Sudah. Nah, ini adalah chart-nya body mass index ya, ini typo website official saja bisa typo ya. Index for age, BMI for age, atau ini kalian bisa lihat di sini nih, ini saya cantumkan link ini, silakan kalian nanti cari sendiri. Kita mau lihat tentang apa, misalnya panjang badan atau tinggi badan. Nah, nanti kita tinggal pencet yang ini. Nah, ada tabelnya. Kita coba lihat yang tabel saja dulu. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi ini adalah nilai mediannya. Di sini nilai mediannya. Kemudian tuh ini deh yang gampang. Kalau tadi itu adalah tabel yang berat ya, dan berat maksudnya berat itu adalah tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam karena ada standar deviasinya di sini dan lain sebagainya, yang sebenarnya kita cuma butuh ininya aja nih, di sininya. Nah, kita sesuaikan kalau memang dia mencarinya adalah persentil, berarti bukanya dari percentiles di sini. Coba lihat ya. Persentil. Third, 15, mediannya segini. Persentil 3, persentil 15, median 85, 97, seperti itu. Nah, kembali lagi ke PPT. Persen median BB atau per TB, nilai median BB atau TB kali 100%. Kemudian ini hasilnya adalah ini. Oh iya, saya satu lagi, sebentar, saya buka dulu ya. Saya belum tunjukkan ke kalian tadi salah satu yang kalian harus punya. Atau gini, saya kirim ke Mbak Aldias dulu biar kalian punya ininya dulu. PSG PMK PMK nomor 2 tahun 2020.
Hmm, tunggu. Membuka web WhatsApp sekarang lama ya. Jadi ada namanya Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2 nomor 2 tahun 2020 di mana dia itu menunjukkan adanya menunjukkan bagaimana indeks antropometri ini dibaca. Saya kirimkan ke Mbak Aldias ya, minta tolong di ini kan ya Mbak ya, dikirimkan ke teman-temannya ya. Kok nggak mau nih? Track file here. Bentar, Mbak. Oke. Ini tolong dikirimkan ke teman-temannya sambil mungkin teman-temannya bisa buka. Kita coba. Ini sudah pernah dikirimkan sama Bu Ria, Bu, dan Oh, udah pernah. Oh Iya, ya, sudah di-print. alhamdulillah. Alhamdulillah malah. Ya, kalian bisa sambil buka. Kalau sudah dikirim malah alhamdulillah saya. Bentar, saya buka ya sekarang di sini. Nah, ini meskipun kalian tidak suka gitu, tidak suka. Maksudnya tidak suka adalah membaca kayak gini itu kan kadang-kadang agak males-males gimana gitu ya. Tapi harus dibaca karena di sini memuat banyak sekali informasi. Apa yang disebut sebagai anak gitu? Kita mundur lagi sedikit gitu ya. Tadi melengkapi penjelasan yang tadi, yang disebut dengan anak itu siapa? Usia 0 bulan sampai dengan 18 tahun, menurut PMK nomor 2 tahun 2020, ya kan? Kemudian ada beberapa indeks seperti itu. Nah, kemudian ini, tunggu, kok lemot sekali. Di sini tertuang interpretasi ya, ini saya kuning-kuningin sih yang kirim ke kalian yang sudah saya kuning-kuningin nggak apa-apa. Indeks berat badan menurut umur itu menunjukkan apa? Ini kalian bisa silakan baca nanti ya. Dan nah, ini adalah interpretasi dari hasil pengukuran kalian. Menggunakan Z-score seperti itu berarti kalau nanti hasilnya -3 itu artinya apa? Ini pakainya ini. Ya. Sekarang kita kembali ke ini. Kembali ke PPT-nya lagi. Salah. Saya mau share entire screen. Stop share dulu. Nah, persen median. Ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Anak balita laki-laki berumur 48 bulan memiliki berat badan 14,9 kg. Berapakah persen terhadap median anak tersebut dan apakah interpretasinya? Lihatnya adalah di tadi PMK ini. Di sini ada anak laki-laki ya, laki-laki, gendernya harus kalian lihat, umurnya 48 bulan, berat badannya sekian. Laki-laki, ini masih perempuan, laki-laki yang di bawah, Waalaikumsalam. Laki-laki 48 bulan ya. Oke. Oh, ini MT per U. Bentar. Nggak ada ininya.
Intinya gini deh. Kalian bisa lihat ini, tapi sebenarnya enak kalau ditunjukin. Udah Di ketemu halaman berapa? nomor 17 kayaknya, Bu. Di halaman berapa? Nomor 17. Halaman apa nomor, Mbak? Halaman 17. Iya, halaman 17. Oke, karena kalian punya print out-nya ya. Ya, laki-laki 0,6 bulan. Oke, 48 bulan berarti berapa mediannya? Bu Ria kemarin sudah sampai mengajarkan ke perhitungan seperti ini? Belum. Belum, ya udah. 48 bulan adalah beratnya 16,3. Nah, 14,9. Tadi rumusnya adalah BB atau TB per nilai median BB atau TB kali 100%. Berarti 14,9 dibagi mediannya berapa? 16,3 ya, benar ya? 48, 16,3 betul? Lalu dikali 100%. Oke, berapa hasilnya? Oh, ini saya harus ngitung nih. Ada yang sudah dapat? 91,4. Oke, 91,4. Nah, 91,4 berarti masuk ke mana? Aduh, berat badan menurut umur. 91,4 masuk ke Gizi baik. gizi baik. Gitu. Sudah bisa dipahami ya? Mudah kan? Nggak sulit ya? Tidak sulit? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalau tadi pakai persen terhadap median, yang kedua adalah ini yang satu. Kalau yang ini adalah menurut persentil. Para pakar merasa kurang pas menggunakan persen terhadap median. Nah, kemudian persentil 50 sama dengan median dan nilai tengah dari jumlah populasi. Katakan seperti itu. Contoh, ada anak 100 jumlahnya, diukur tingginya, kemudian diurutkan dari yang terkecil. Nah, kemudian si Ali, ini kebetulan namanya Ali aja gitu ya, berada pada urutan ke-15, berarti dia persentil ke-15. Nah, 14 anak di bawahnya, itu berarti ada 14 anak di bawahnya dan 85 anak berada di atasnya. Karena kan jumlahnya ada 100 ya. Dia ada di urutan ke-15 kan berarti ada 14 anak di bawahnya dan ada 15 anak di atasnya, persentilnya seperti itu. Nah, NCHS merekomendasikan persentil kelima sebagai batas gizi baik dan kurang, persentil 95 sebagai batas gizi lebih dan baik. Nah, ini kalau persentil persentil 95. Nah, kalau kita itu NCHS ya. Kalau kita buka coba tadi di sini kan ada nih persentil. WHO juga mengeluarkan persentil seperti ini. Dari tunggu. Persentil bentar. Ini caranya. Tunggu. Wait. Nah, ini saya sudah bisa mencet-mencet. Ini persentil. Kalian bisa lihat di sini dia menggunakan third, 15th, mediannya sekian, kemudian 85 dan 97. Jadi persentil 97. Caranya gimana? Caranya ya sama nanti dia dibandingkan ke dibandingkan dengan dia sekarang. Misalnya ini berat badan ya. Ini panjang badan menurut umur. Di panjang badannya misalnya dia umurnya 5 bulan dan panjang badannya adalah 53. Berarti kan di sini. Berarti dia berada di antara 15 dan median gitu. Berarti kan dia menuju ke arah
dia masih normal gitu, seperti itu. Nah, di sini di link ini juga ada, kalau ini tadi bentuknya, ini kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang chart. Chart itu seperti apa Bu bentuknya? Kita coba lihat. Ini persentil. Jadi kalian nanti silakan bereksplorasi dengan link yang saya berikan ini. Ini ada bentuknya Z-score dan ada yang persentil. Nah, chart itu apa? Chart itu grafik seperti ini. Dia masuk di mana? Nah, kalau yang di sini berarti dia masih normal, tapi kalau sudah di sini berarti dia sudah ada indikasi ada indikasi kekurangan gitu ya. Ada sesuatu yang tidak baik di situ. Tinggal menggunakan apa saja, menggunakan indeks antropometri yang mana seperti itu. Nah, oke. Itu yang persentil. Kita tidak bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan Z-score. Nah, Z-score dihitung nilai hasil ukur dikurangi nilai median baku rujukan dibagi nilai simpang baku rujukan. Nah, simpang baku rujukan seperti apa? Jika berat atau tinggi atau apapun indeks yang digunakan, apapun parameter yang digunakan itu berada di bawah nilai median. Kalau dia di bawah, maka nilai simpang baku rujukannya adalah median dikurangi nilai minus 1 SD. Jika berat atau tinggi atau apapun parameternya itu, yang dicari Z-score-nya berada di atas nilai median, di atas. Berarti nilai simpang baku rujukannya adalah nilai 1 SD dikurangi nilai median. Sampai di sini sudah nangkep? Sudah nangkep sampai di sini? Atau masih bingung? Kita coba langsung ke soal ya. Supaya nggak bingung. Oke, ini link yang tadi yang saya buka ini link ini itu ada di sini. Silakan kalian nanti bereksplorasi. Kemudian contohnya, seorang anak laki-laki memiliki tinggi badan 69 cm, tinggi badan 69 cm. Yang perlu digarisbawahi adalah laki-laki memiliki tinggi badan 69 cm dengan berat badan 6,3 kg. Nah, berdasarkan tabel ini, kalian bisa lihat dari PMK tadi. Nah, ini ya, berdasarkan tabel ini. Pada tinggi badan 69 cm, diketahui nilai median berat badannya adalah 8,4 kg. Dan nilai minus 1 SD-nya adalah 7,7. Maka nilai Z-score BBT per TB-nya adalah, kita kembali ke soal, ya kita kembali ke rumus. Z-score adalah nilai hasil ukur dikurangi nilai mediannya, dibagi nilai simpang baku rujukan. Nah, nilai hasil ukurnya berapa? BB per TB. BB per TB. Jadi yang dipakai yang mana? Yang dimaksud nilai hasil ukur yang mana? Halo. Halo Mbak dan Mas. Masih mendengar suara saya? Halo, suara saya masih didengar? Halo Mbak dan Mas. Kok nggak ada respon ya? Iya, Bu. Ya.
Sekarang saya tanya, karena ini pertanyaannya adalah BB per TB, yang dimaksud nilai hasil ukur yang mana? Enam sembilan 6,3. Oke, 69 sama 6,3. Tapi yang dipakai yang mana? Yang 69 apa 6,3? 6,3. 6,3 kenapa? Karena? 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 Indeks antropometrinya apa sih? Gimana Mbak Ayu? Berat badan. Kan berat badan per tinggi badan ya. Bukan tinggi badan per berat badan. Nggak ada. Jangan kebalik ya. Tidak ada indeks antropometri tinggi badan per berat badan. Yang ada adalah berat badan per tinggi badan. Jadi yang dipakai dari data ini adalah 6,3. Tadi kembali ke rumus. Rumusnya ini udah dicatat. Gini deh, kalian catat dulu rumus ini. Sekarang semuanya catat dulu di kertas. Ada apapun kertas di samping kalian, silakan dicatat. Sampai ke simpang baku rujukannya. Udah? Udah selesai? Belum. Oke. Udah? Udah selesai? Sudah. Sudah ya, semuanya sudah selesai. Nah, salah. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, Z-score dihitung adalah nilai hitung. Nilai hitungnya berarti di sini adalah 6,3 dikurangi nilai median. Nilai mediannya berapa? 8,4. Komanya belum ya ini. 6,3 dikurangi 8,4 dibagi, ini sebenarnya udah ada kalian di sini, cuman biar tahu step-stepnya. Simpang baku mediannya, dia berada di atas, di lebih dari atau kurang dari ini? Kurang dari median? Lebih dari atau kurang dari median? Kurang dari median. Kurang dari median. Kalau kurang dari median berarti adalah median dikurangi nilai minus 1 SD. Di sini kan kebetulan sudah ada ya. Nilai minus 1 SD-nya adalah 7,7. Ya, hasilnya adalah minus 3. Sudah dihitung soalnya. Minus 3 sekian. Sampai di sini masih ada yang bingung tidak? Masih ada yang bingung tidak? Ibu, kalau misalnya pakai TB per BB itu rumus Z-score-nya tetap sama kan, Bu? Kalau pakai apa? TB per BB. Iya. TB per BB nggak ada Mbak, indeks antropometri di TB per BB. Maaf, Bu. Kirain ada. Iya. Nah, intinya apa namanya, kalau kalian ada banyak data kayak gitu ya, mungkin nanti di soal kalian akan dijebak, quote and quote dijebak dengan banyak sekali data. Nah, lihat indeks antropometri yang diminta. Kalau BB per U, berarti butuh data apa saja paling tidak? Harus ada data berat badan dan harus ada data umur. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Kalau ada tinggi badan
tinggi badan BB per TB kan berarti harus ada data tinggi badannya berapa kayak gitu. Untuk melihat apa? Untuk melihat di baku nih ininya tadi. Salah. Yang ini. Ya, kan harus ini kan di sini ada kolom umur, di sini ada kolom berat badan. Seperti itu. Sampai di sini nangkep? Atau masih ada yang bingung? Nangkep atau ada yang bingung? Masih ada yang bingung tidak? Kita coba deh. Seorang anak perempuan memiliki tinggi badan 93,5 cm dan berat badan 17 kg. Berapakah nilai Z-score-nya? Silakan dicoba dulu. Lima menit. Sebentar. Saya tuh sampai jam berapa, Mbak? 8.40 ya? Ya udah 8.30. Sampai jam 8.30. Kok tidak dosa? Kok ada ini saja? Pak Jokonya belum kelihatan, Mbak, dari pagi. Di atas coba. Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab?
Halo? Ada yang mau menjawab? Maaf. Coba Mbak Ananta Yuniastika ada? Mbak Ananta Yuniastika. Halo, Mbak Ananta Yuniastika. Tidak ada jawaban. Ini kalau tidak ada jawaban, saya berhak untuk bertanya loh. Berhak untuk bertanya dan mencoret. Ada nama tapi nggak ada jawaban. Mbak Ananta Yuniastika, kelas B. Ada? Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Ibu. Bisa. Ananta Yuniastika, kelas B. Nggak ada? Wah, ini berarti boleh saya coret ya? Hmm, Mas Rifki Raffi Santoso? Mas Rifki Raffi Santoso? Ada, Bu. Ada? Ya, Mas Rifki sudah selesai menghitung? Ini belum, Bu. Oke, Mas Rifki pegang pegang print out-nya yang dari Bulia? Belum saya download, Bu. Belum di-download. Terus tadi mencoba menghitung nggak? Iya. Iya, sudah sampai mana? Lah terus lihatnya dari mana, Mas? Terus lihat tabelnya dari mana, Mas? Nyoba-nyoba, Bu, tapi belum bisa. Oke, yang lain. Ayo, siapa yang mau nyoba? Saya Izin mencoba ya, Bu. Wah, ada 2. Siapa tadi? Ayu Okvitasari. Iya, Bu. Ya, nanti Mbak yang satunya, bentar ya. Mbak Ayu, silakan. Seorang anak memiliki tinggi badan 93,5 cm dan berat badan 17 kg. Maka dari PDF PMK 2020, mediannya itu 13,5 dan yang 1 SD-nya itu 12,4. Karena berat badan lebih besar daripada mediannya, kita menggunakan rumus NSBR, nilai simpang baku rujukannya itu yang min 1 SD dikurangi median. Jadi 17,13,5 per 12,4 dikurangi 13,5. Hasilnya min 3,1. Min 3. Bentar, medianya berapa, Mbak? Mediannya 13,5, Ibu. Lalu simpang plus 1 SD-nya? Kelas 1 SD-nya 14,8. 14,8. Oke. Ini kita coba buka deh.
93,5. Ya, ketemu di sini. Medianya 13,7. 13,5 plus 1 SD-nya 14,7 minus 1 SD-nya 12,5. Dia berada di lebih dari atau kurang dari berat badannya? Lebih dari. Lebih dari. Berarti simpang bakunya? Simpang bakunya? Min 1 SD dikurangi median. Simpang bakunya? Plus 1. Plus 1 SD dikurangi median. Median. Berarti berapa? Harusnya? Harusnya 14,8. 14,7 apa 14,8? Ini coba 14. Ibu itu punya ibu panjang badan. Oh iya 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 iya, panjang badan ya. Tinggi badan ya, terima kasih diingatkan. Oke. 14,9 loh. 14,9 ini kan ya. Benar? Sekarang saya sudah benar? Sama enggak? Ibu mungkin itu yang laki-laki. Oh, salah lagi. Ya, ini kesalahannya. Oh, iya benar. Kesalahannya itu kalau kita menggunakan tabel ini adalah mencari nih laki-laki perempuannya kayak gitu. Di halaman berapa, Mbak? Lama banget Halaman ini. 40. Oh, halaman 40 ya. Terima kasih. 93,5. Oh iya, 14,8. Oke, berarti rumusnya adalah 14,8 dikurangi 13,5. 13,5. Oke. Hasilnya berapa? 2,2. 2,2. Ada yang berbeda enggak? Dari Mbak Ayu. Ada yang berbeda? Hasil perhitungannya? Sama semua? Nah, sekarang gini. Saya mau tanya, kalian itu punya buku rumus enggak? Buku kumpulan rumus enggak? Punya buku kumpulan rumus enggak? Halo? Yang dari kampus? Ada, Bu. Ada Ibu. Ada, Ibu. Coba ada yang pegang enggak? Ada, pegang, Ibu. Nah, sekarang kalian buka. Apakah rumus perhitungan Z-score-nya sama atau berbeda? Ya, sama, Ibu. Rumus perhitungan Z-score-nya sama? Coba dicermati. Sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda rumus perhitungannya? Halo? Sama? Benar? Halo? Mbak dan Mas? Halo? Saya masih nyambung nggak ini? Halo? Masih nyambung, Ibu. Nah, rumusnya sama nggak kalau di buku rumus dengan apa yang saya ajarkan? Saya hanya memastikan ini. Kalau beda, saya minta untuk ganti. Halo, Mbak dan Mas. Ada yang pegang kan katanya? Yang pegang, coba saya dibantu. Dilihat tuh, karena saya nggak punya buku rumus. Coba coba dilihat. Sama atau beda? Katanya ada yang pegang tadi. Siapa yang pegang buku rumusnya? Saya, Bu. Mbak Ica. Gimana Mbak Ica?
Z-score index sama dengan nilai sesungguhnya dikurang median baku dibagi median baku dikurang nilai plus 1 SD. Terus kalau yang nilai individu subjek lebih besar dari nilai median itu Z-score sama dengan nilai sesungguhnya dikurang median baku dibagi median baku dikurang nilai dikurang nilai min 1 SD. Sama ya? Sama enggak? Sama. Oh, sudah sama. Ya udah, berarti mungkin buku kalian sudah diralat gitu. Buku yang cetakan kalian sudah diralat, bisa jadi. Karena yang kakak tingkat kalian pegang itu beda. Itu tujuan saya adalah di situ. Ini kalau nanti berbeda, hasilnya beda. Sebenarnya kalian bisa tahu itu benar atau salah hasil perhitungan kalian, minus atau tidak, itu kalian bisa ngelihat. Kalau misalnya gini, waktu kalian lihat, gini, maksud saya gini, kalau kalian, gimana caranya bisa tahu kalian salah atau benar menggunakan simpang bakunya? Adalah dengan cara, kalau kalian dari awal sudah lihat bahwa berat badan atau tinggi badan atau EMT-nya itu adalah lebih dari median, berarti hasilnya pasti positif, ya enggak? Ya enggak? Hasilnya berarti pasti positif. Nih, mediannya kan di sini. Kalau ini misalnya beratnya adalah 14,6, berarti kan hasilnya pasti positif, ya enggak? Kalau kalian hasilnya sampai negatif, berarti kalian salah menggunakan median baku. Ya, kalau kalian tahu bahwa berat badan atau tinggi badan atau panjang badannya itu kurang dari median, berarti hasilnya harusnya negatif. Ya enggak? Oke, nangkap sampai di sini? Nah, yang memang challenging adalah menyesuaikan dia itu laki-laki atau perempuan. Kemudian lihat-lihat ininya loh, lihat garis-garisnya ini kadang-kadang suka ada yang tidak teliti. Jadi sebenarnya rumusnya tidak sulit, tapi kadang-kadang tuh nggak teliti baca perempuan atau laki-laki, kemudian berapa tinggi badannya, berapa berat badannya kayak gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati di situ. Nah, saya lewati ini apa namanya? Untuk soal-soal latihan selanjutnya, saya lanjutkan lagi. Sebentar, saya terima telepon dulu ya. Oh iya, sudah ada Pak Ali di sana. Oh ya, sebentar ya Mbak ya, saya selesaikan dulu kuliahnya. Saya masih ngajar Mbak. Ya, ya sebentar ya. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Ini adalah penggunaan indeks antropometri untuk menentukan permasalahan gizi di masyarakat. Masalah gizi di masyarakat ini dikatakan baik jika prevalensi pendeknya kurang dari 20% dan prevalensi kurusnya kurang dari 5%. Dikatakan akut jika kurang dari 20% dan prevalensi kurusnya 5% atau lebih. Dikatakan kronis jika prevalensi pendeknya 20% atau lebih dan prevalensi kurusnya kurang dari 5%. Dikatakan akut kronis jika prevalensi pendeknya 20% atau lebih dan prevalensi kurusnya 5% atau lebih. Nah, ini sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus 5% atau lebih. Oke. Nah, ini lanjutnya adalah IMT. Rumusnya seperti ini. Ini adalah batas ambang indeks massa tubuhnya. Oke, Mbak dan Mas, sebelumnya ini karena sudah jam 8.43, mungkin kalian juga ada kuliah lain? Ada kuliah lain setelah ini? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke.
saya kebetulan ini ada menguji, jadi kita lanjutkan di minggu depan karena kan materi minggu depan masih sama nih. Silakan nanti ini akan saya berikan kepada kalian PowerPoint-nya sampai di IMT ini ya, sampai di IMT kuliah kali ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan untuk sisanya selanjutnya. Nah, silakan kalian berlatih untuk menghitung yang ini. Di sini saya memberikan beberapa soal-soal latihan. Ya, silakan kalian hitung hasilnya berapa. Nanti coba besok kita acak gitu ya, bahas secara acak. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Nah, kalau masih ada yang bingung, boleh tanya sama temannya, dipelajari supaya bisa menghitung Z-score dengan tepat gitu ya. Dan hati-hati saat membaca tabelnya supaya disesuaikan, benar-benar disesuaikan laki-laki perempuannya, kemudian tinggi badannya berapa dan baca garis lurusnya itu disesuaikan gitu ya, benar-benar presisi gitu, jangan naik atau turun gitu. Supaya apa? Supaya hasilnya juga tepat kayak gitu. Nah, sambil dibaca-baca PMK nomor 2 tahun 2020-nya, besok minggu depan kita lanjutkan lagi. Saya tutup. Mohon maaf tidak saya buka pertanyaan ya, karena mungkin bisa minggu depan dulu ditulis pertanyaan kalian kalau punya pertanyaan, dilanjutkan minggu depan lagi. Terima kasih atas perhatian Mbak dan Mas semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Saya izin live.